Oke siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rekan-rekan pecinta kopi Nusantara, hari ini masih di Lampung Barat. Sebenarnya 3 hari yang lalu saya kegiatan di Kota Liwa. Terus sekarang tadi malam di Sumberjaya, Lampung Barat. Ini saya mampir di Kecamatan Sekincau. Beberapa bulan yang lalu Sekolah Kopi Story sempat mampir di salah satu perkebunan yang memang di sini fokusnya ataupun varietas kopinya agak lain daripada yang lain. Di sini aku sekarang mampir di perkebunan De Tino miliknya Pak Supri. Bareng beliau nanti sekedar silaturahmi sama berkunjung ke kebun. Nah, buat rekan-rekan yang di luar Lampung Barat atau yang lainnya, di Lampung Barat sendiri, for your information, sudah ada kebun Arabica dan pertumbuhannya juga bagus. Nanti ikuti terus keseruan Sekolah Kopi Story. Untuk sore ini masih full di Lampung Barat, perjalanan menuju Suwoh. Support selalu dengan cara subscribe dan kasih saran masukan di kolom komentar. Mau tahu kegiatannya seperti apa? Nanti kita akan coba keliling ke kebun. Sehat Pak, jenengan Pak? Alhamdulillah sehat. Ini yang punya ya. Jadi rekan-rekan yang belum tahu, ini alhamdulillah dikasih kesempatan lagi berkunjung ke kebun. Sekitar 3 bulan yang lalu aku kesini ya, mungkin di konten pertama Sekolah Kopi Story. Ini bareng lagi Pak Supri kesini. Kita nggak tahu ini sekarang lagi tahap apa. Ini keadaan kopinya ya. Ini Arabica. Nah ini ujungnya juga masih ada bunganya. Ini ada sekam kopi juga sini. Pak, kalau bulan ini Pak lagi fokus apa Pak jenengan Pak di kebun Pak? Sekarang lagi nganggur. Lagi anggur-angguran. Nganggur. Lagi full nganggur. Lagi free di rumah. Nah, bagi yang mungkin sudah follow ataupun subscribe tukang kopi jalan-jalan, sekarang lagi full di rumah. Lagi sayang-sayangnya sama kopinya nih, jadi belum jalan-jalan lagi. Ini umur berapa Pak? Ini sekarang 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Nah ini kan masih hijau-hijau nih kelihatannya. Kira-kira untuk pemetikan lagi berapa bulan lagi Pak? Kalau petik setiap 2 minggu sekali ya petik. Setiap 2 minggu sekali. Tapi panen-panen kecil. Panen-panen kecil. Kalau panen besarnya ada setahun itu 2 kali di bulan April, Mei, sama November, Desember. Nah, itu polanya beda banget Pak ya sama Robusta Pak ya? Beda. Ini lain. Jadi yang belum pernah lihat mungkin lain. Ini mungkin kalau di video nggak kelihatan. Sebenarnya ada buahnya lumayan banyak, cuman nggak kelihatan. Dan tingkat besar kecilnya juga variasi. Ada yang besar, nah, ini ada yang masih mata yuyu, ada yang baru bunga. Ini ada yang mateng. Udah bunga, ada yang mau baru bunga lilin. Dan ini normal ya Pak ya kalau untuk Arabica Pak ya? Jika memang beda ya. Beda. Lain dari yang lain, perawatannya beda. Kemudian ini saya lagi sebenarnya ini untuk saya belajar. Saya belajar langsung ke pohonnya. Saya lagi membuat teknik bagaimana perawatannya itu seminim mungkin, tapi hasilnya semaksimal mungkin. Oke, jadi sesuai sama tujuan teman-teman ya, produktivitas laki-laki. Nah ini men. Ini kan kalau bisa dicak mungkin kalau lihat langsung mungkin beda ya. Mungkin ini bisa dicak nih Mas. Ini satu pohon ini kira-kira bisa menghasilkan berapa kilo? Nah, ini ya. Ini yang sudah besar, ada yang masih pentil, ada yang jadi total produksi dalam 1 tahun kira-kira ada berapa nih Mas Fahru nih? Coba ya. Nah, 1 tahun ya kalau melihat pohon ini tembus 10 ton nggak Pak? Satu pohonnya aja. Oh 1 pohon, 1 tahun ya? 1 tahun mungkin 50 kilo ada nggak Pak? Nih kita tes teman-teman. Fahru. Nih coba bisa nggak taksa ini? 50 kilo. Satu pohon ini keluar berapa kilogram green bean coba? Oh green bean 50 kilo. 50
Kalau dari sekolahmu Coffee Story menjawab 50 kilo, nggak tahu ini benar apa enggak. Nah, kira-kira gimana Pak? Mau dijawab sekarang? Apa jadi pertanyaan teman-teman nih? Biar Mas tahu aja. Nah, oke. Ini ada yang sudah besar, ada yang variasi ya, macam-macam. Ini dalam satu bungkus saja ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini ada yang baru bunga kemarin. Kemudian ada juga yang ini. Iya ya. Apa namanya, bunga lilin. Bunga lilin. Nah, ini yang mungkin nggak lama lagi, ini yang 1 pohon ini mungkin ini bulan-bulan 10-11 ini udah mulai panen. Ini variasi yang 1 pohon ini oke, saya jawab sendiri ya. Akhirnya men. Nggak mau jawab ya. Oke. Kalau 1 kilo ini lebih nih ya, mungkin hampir 2 kiloan. 2 kiloan per pohon ya. Oh, sekali panen gitu Pak ya? Ya, dalam 1 siklus. Oke, akhirnya terjawab ya men. Jadi kalau Arabica kisaran angkanya dapatnya green bean. Ini green bean ya teman-teman, green bean bukan cherry. Kalau di Lampung green bean ya. Kalau di Lampung green bean. Kalau cherry tinggal, kalau Arabica dikalikan 6. Dikalikan Itu 6. Watan Super. Secara Varietas yang lain misalnya Segara Rintang mungkin kali 7. Oh iya, ada teman-teman kemarin Pak yang tanya sebenarnya di kebun Detino ini dulu varietasnya awalnya apa sih Pak? Kalau Arabica ini kita pakai single varietas ya. Single Ini kita pakai Watan Super. Atau kalau nama resminya Gayo 3 atau yang super. Ada pertanyaan juga yang harus sampean jawab mau nggak mau hari ini. Jadi kemarin itu Pak ada subscriber yang nanya, Mas, Arabica itu bisa nggak sih diokulasi dengan Robusta gitu? Bisa ya? Ini diokulasi bagaimana? Disambung pucuk, disetek lah bahasanya. Atasnya. Bisa. Pokoknya selagi sesama kopi dibolak-balik bisa. Bisa dan nggak mempengaruhi pertumbuhan ataupun produktivitas Pak. Kalau yang mempengaruhi, kalau batang bawah cari yang paling kuat. Oke. Kalau yang atas, tapi jangan dibalik, misalnya batang bawahnya Arabica, tapi atasnya Robusta, itu kebalik. Oh. Nah, kalau mau batang bawahnya, kalau atasnya Robusta jangan pakai Arabica bawahnya, tapi pakai Liberica. Oke. Atau sesama Robusta juga yang cari yang tahan nematoda, misalnya BP 308. Kalau Robusta bisa pakai bawahnya Robusta, atasnya Arabica. Oke. Tapi jangan dibalik ya. Jangan Arabica, karena dari pertumbuhan akar nggak bisa support lah yang jelas Pak ya. Itu lebih tahan Robusta dibanding Arabica. Oke. Tapi kalau ke atasnya tidak mempengaruhi rasa dan sebagainya ya. Aman. Karena yang bawah itu hanya untuk mencari nutrisi. Akar, kekuatan batang. Ya rasa itu nanti prosesnya ke daun dan sebagainya. Tidak mempengaruhi rasa. Pupuk beda nggak sih Pak sama Robusta Pak? Pupuk yang di pasaran biasa gitu loh, kayak teman-teman tahu kan ZA kayak gitu-gitu. Kalau pupuk sama aja. Nggak ada specialty pupuk untuk Arabica gitu, nggak ada kan ya? Sebenarnya pupuk tergantung teman-teman di rumah, pemahamannya pupuk seperti apa. Karena pupuk itu kebutuhan tanaman itu beda-beda ya. Misalnya menjelang bunga itu, kalau NPK tetap ya, nitrogen, fosfat, kalium itu pupuk makro namanya, dia kebutuhannya banyak. Tapi masa-masa tertentu formulanya itu yang beda-beda, komposisinya, kandungan NPK-nya itu beda-beda. Nah sebenarnya kalau komposisinya Robusta dengan Arabica itu menjelang pembungaan dan pasca pembungaan itu ya sama aja, tapi mungkin durasi pemupukannya beda. Biasanya Robusta setahun 2 kali, yang ideal sebenarnya 3 kali ya Robusta. Kalau Arabica mungkin bisa 4 kali. Oh, lebih ekstra karena memang harus makannya. Kenapa gitu kan? Karena cara pembuahannya beda. Kalau di Robusta itu dalam satu masa panennya, pembungaannya dalam satu masa. Kalau di Arabica itu dia untuk masa panen rayanya aja setahun 2 kali. Wow. Dan kemudian untuk pembungaan artinya 2 kali juga. Artinya dia masa generatifnya ini dia lebih lama, lebih sering daripada Robusta. Ya, sering memproduksi buah lah bahasanya Pak ya. Jadi yo kudu sering dipakani juga lur. Jadi jangan itu ya. Jadi tapi kalau specialty jenengan nggak ada yang merek tertentu gitu nggo Arabica itu nggak ono Pak ya. Tetap semuanya sama ya.
apapun sama sebenarnya, tergantung nanti varietasnya butuhnya apa gitu ya. Itu tergantung selera masing-masing. Oke, alright. Selain selera, disesuaikan dengan dosis. Misalnya varietas Ateng Super di sini cocok, belum tentu di daerah B itu cocok juga. Nanti disesuaikan dengan agroklimatnya teman-teman. Nah, masalah cocoknya yang apa di daerah mana itu bisa diketahui kalau coba dulu, harus nyoba dulu. Oke. Kalau untuk yang pertama misalnya daerah, misalnya di Suwah Mas ya. Misalnya di Suwah kita nanam Arabica, nanti coba aja dulu beberapa varietas mana yang paling bagus, nanti dikembangin. Tapi Arabica ingat tidak semua daerah itu bisa tanam ya. Dia harusnya idealnya di atas 1000 mdpl itu idealnya Arabica. Minim-minimnya ya 900. Kalau apa ditanam bisa enggak ya bisa, kalau bisa. Masalahnya tetap bisa hidup. Tidaknya itu. Biasanya hidupnya cuman kan dia nggak maksimal. Nyambung lah tips untuk closing statement Pak untuk teman-teman yang baru mau nanam Arabica ini biar semangat sama biar nggak salah arah gitu. Closing statement untuk dari jenengan. Apa itu? Saran untuk teman-teman yang baru mau mulai Arabica. Kemudian yang mau coba sistem pagar atau saya lihat sekarang lagi booming, teman-teman banyak yang tanam tuh sistem pagar. Saya lihat kontennya Mas Sekolah Kopi Story ini juga lagi ramai tuh sistem pagar. Untuk teman-teman pesannya yang tanam sistem pagar itu pelajari dengan sungguh-sungguh. Artinya bukan jaraknya saja yang diikutin ya, karena nanti teman-teman harus tahu konsekuensinya sistem pagar itu seperti apa, perawatannya nanti seperti apa, pemupukannya seperti apa. Jangan-jangan nanti 2-3 tahun kok hasilnya nggak sama, berarti perawatannya beda. Jadi di sini memang hanya petani kopi ya, selain dituntut pintar, itu harus pintar. Jadi pintar satu kali nggak cukup, tapi harus 3 kali ya. Selain pintar harus pintar. Jadi perawatan nanti kedepannya harus tahu resikonya. Siap resikonya. Kenapa? Populasinya lebih banyak, artinya pupuknya juga harus lebih banyak. Misalnya kalau per hektarnya yang konvensional itu cuma 2.500 sampai 2.500. Kalau sistem pagar bisa 4.000 sampai 5.000. Artinya populasinya 2 kali lipat. Jadi sama kayak dalam satu rumah nih, makanya yang makan satu rumah cuma 1 orang sama 2 orang beda dong. Beda berasnya. Cara masaknya juga harus beda. Jadi harus tahu konsepnya itu dari segi pemupukan, belum dari segi perawatan. Mungkin kalau yang mau jelas bisa datanglah ke sini. Tapi bayar ya. Siap. Thank you Pak Supri. Thank you. Oke, men itu tadi ya. Maksudnya saran dari beliau langsung. Jadi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada yang mau mulai sistem pagar ataupun nanam Arabica, yuk kita sama-sama cerdas memulai sesuatu dengan cara ya mungkin observasi dulu, terus siap dengan konsekuensi yang bakal kita hadapi sama-sama. Jadi semangat aja nggak cukup, ya memang niat awal semangat boleh, tapi semangat aja nggak cukup. Terus tadi ada tips juga, harus pintarnya 3 kali. Oke, dari Skincau Perkebunan Detino bareng Pak Supri, Sekolah Kopi Story, dan tukang ngopi jalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.